Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Sasabila Rahma dengan NIM 2312411. Di sini aku akan mempresentasikan sejarah pendidikan Islam yang membahas tentang masuknya Islam ke Afrika. Di sini teman-teman tahu kan, kita ini mayoritas itu udah agamanya udah Islam. Nah, dulu itu Islam itu masuk gak langsung masuk aja gitu, apalagi ke Indonesia. Jadi sebelum masuk ke Indonesia, Islam itu masuk secara bertahap. Jadi sebelum masuk ke Indonesia, Islam itu masuk ke negara-negara yang masih ada di daerah sana. Jadi di sini aku bakal ngejelasin secara detail, rinci, tapi singkat gitu ya. Lanjut aja langsung ke PPT aku. Baik, sekarang kita lanjut sesuai judul yang telah aku siapin, perkembangan Islam di Afrika. Di sini kita bakal ngebahas tentang perkembangan Islam di Afrika dan bagaimana Islam masuk ke Afrika. Oke, next. Oke, sebelum pembahasan perkembangan Islam di Afrika, di sini aku mau ngejelasin dulu masuknya Islam di Afrika. Jadi, pada saat itu Islam datang pertama kali ke Afrika itu pada saat hijrahnya orang-orang Islam dari Mekah atas perintahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 615. Setelah Islam masuk ke Afrika, tepatnya di Ethiopia, ajaran Islam menyebar di benua ini pada masa Khulafaur Rasyidin. Teman-teman masih ingat gak nih siapa sih Khulafaur Rasyidin? Oke, aku jelasin sebentar tentang siapa itu Khalifatul Rasyidin supaya kita lebih ingat lagi ya. Khulafaur Rasyidin berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi di sini Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin ialah para pimpinan yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah. Jadi maksudnya penggantinya tugas-tugas Rasul adalah mereka ini adalah pemimpin yang ditunjuk oleh masyarakat untuk menjalankan atau menyelesaikan tugas-tugas Rasulullah nih. Nah, Rasulullah terakhir, Nabi kita kan yang terakhir itu Nabi Muhammad. Nah, jadi yang melanjutkan tugas-tugas Nabi Muhammad adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafa ini bukan Nabi ya teman-teman. Dan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin juga adalah Nabi Muhammad wafat tanpa meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan sebagai pimpinan umat Islam. Kondisi itu secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat model pemilihan. Jadi bahasa mudahnya itu kalau diistilahkan itu gimana kita di suatu negara itu adanya rakyat menentukan pemimpin dengan suara rakyat itu. Jadi ini salah satu termasuk latar belakang terjadinya Khulafaur Rasyidin di mana Nabi Muhammad tidak membuat wasiat untuk menentukan siapa pemimpinnya. Jadi para umat Islam di sana ini waktu saat masa itu bingung bagaimana cara menentukan bagaimana tahu pemimpin mereka saat Nabi Muhammad wafat. Maka dari situlah terjadinya pemilihan Khulafaur Rasyidin atau pemimpin mereka pada masa itu. Ada pula di sini Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 sahabat, yaitu sahabat dekat Nabi Muhammad. Siapa aja? Ayo, ada yang tahu tidak? Oke, aku kasih tahu. 4 Khulafaur Rasyidin yaitu ada pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Dan mereka semua ini adalah sahabatnya Rasul pada masa beliau hidup. Mungkin cukup ya untuk penjelasan Khulafaur Rasyidinnya. Sekarang kita lanjut lagi ke materi yang awal, yaitu perkembangan Islam di Afrika. Baik, selanjutnya aku jelasin tentang proses penyebaran Islam di Afrika. Jadi proses penyebaran Islam di Afrika kala itu terjadi di Cyrenaica, sebelah timur Libya, dan dilakukan oleh panglima militer Khulafaur Rasyidin yang bernama Amr bin As pada tahun 642 atau pada masa pemerintahan Khulafa Umar bin Khattab, yaitu 433 sampai 644 Masehi. Setelah itu, Islam menyebar ke seluruh Afrika Barat melalui pedagang, cendekiawan, dan misionaris melalui secara damai. Dengan cara ini, Islam menyebar ke seluruh dan sekitar Gurun Sahara pada era dinasti Umayyad, tepatnya pada masa pemerintahan Khulafaur Wahid
tahun 705 sampai 715 Masehi, Islam menyebar hingga ke wilayah Maghribi Maroko. Setelah dinasti Umayyah runtuh dan diganti Bani Abbasiyah yang menguasai wilayah Afrika, dinasti ini fokus pada pengembangan dan pembangunan peradaban Islam di sana. Pembahasan selanjutnya yaitu kemajuan Islam di Afrika. Jadi kemajuan Islam di Afrika itu terjadi setelah Islam masuk dan berkembang di wilayah Afrika. Para penguasa Muslim yang di sana menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi yang mana digunakan untuk acara atau kehidupan sehari-hari. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa antar suku dan bangsa juga, serta sebagai bahasa pengantar dalam sekolah. Penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di Afrika itu juga merupakan dasar dari perkembangan Islam di sana. Sejak saat itu, jihad Islam tidak lagi menggunakan senjata, melainkan menggunakan bahasa dan ilmu pengetahuan. Jadi, setelah Islam berkembang di Afrika, tidak ada lagi peperangan atau kejahatan yang menggunakan senjata. Mereka menggunakan bahasa Arab dan keilmuannya. Jadi setelah perkembangan Islam di Afrika itu terjadi, sudah tidak ada lagi pertumpahan darah atau peperangan. Mereka berlomba-lomba dalam menuntut ilmu supaya pengetahuan mereka tidak kalah tersaing. Mereka berlomba-lomba dalam belajar supaya tak tertandingi gitu. Jadi berlomba-lomba dalam secara sehat. Setelah pembahasan perkembangan Islam di Afrika, sekarang aku mau ngasih tahu wilayah-wilayah penting yang ada di sana. Wilayah-wilayah penting yang ada di sana itu ada 4. Yang pertama yaitu Mesir. Mesir adalah negara Afrika pertama yang menerima Islam. Kenapa dia masuk ke urutan nomor 1? Karena dia negara yang pertama kali menerima Islam. Yang kedua ada Nigeria. Islam berkembang pesat di Nigeria. Itu termasuk wilayah Afrika. Dan yang ketiga ada Sudan, di mana agama Islam masuk ke Sudan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir ada Afrika Selatan. Islamnya berkembang di Afrika Selatan berkat jasa seorang ulama dari kerajaan Goa bernama Syekh Yusuf. Oke, selanjutnya adalah peran bahasa Arab. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi di wilayah-wilayah yang memeluk Islam. Bahasa Arab ini digunakan sebagai bahasa antar suku dan bangsa, serta sebagai bahasa pengantar dalam sekolah. Ini untuk wilayah Afrika ya. Nah, selanjutnya ada jihad dengan ilmu pengetahuan. Setelah Islam masuk ke Afrika, jihad tidak lagi menggunakan senjata, melainkan menggunakan bahasa dan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya kemajuan Islam di Afrika Utara. Sesuai data sejarah di Afrika Utara, inilah beberapa aspek kemajuannya, yaitu bidang administrasi pemerintahan, ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan-bangunan bersejarah, dan pola hubungan penguasa dengan masyarakat. Menjadi bukti sejarah bahwa Islam rahmatul lil alamin hanya pemerintahan yang maju, stabil, dan makmur saja yang mampu mendirikan bangunan-bangunan megah dengan arsitektur tertinggi. Ini adalah kemajuan Islam di Afrika Utara. Pembahasan selanjutnya yaitu Islam sebelum masuk ke Afrika. Sebelum datangnya Islam, wilayah Afrika Utara berada dalam genggaman kekuasaan bangsa Romawi, yaitu sebuah imperium yang sangat besar yang melengkapi beberapa negara dan berjenis-jenis bangsa manusia. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang raitan waktu sejarah Islam, mulai dari masuknya Islam ke Afrika Utara, kemudian dilanjutkan dengan Andalusia dan Afrika Selatan, serta 3 ulama Nusantara diantaranya yaitu Syekh Yusuf Aimakasri, ulama besar yang dianggap oleh orang Afrika Selatan sebagai bapak agama Islam Afrika Selatan. Bahkan tokoh terkemuka Afrika Selatan, mantan presiden yang bernama Nelson Mandela, mengatakan bahwa Syekh Yusuf merupakan salah satu putra terbaik Afrika Selatan. Di samping beliau ada pula yang lainnya seperti Tuan Guru Imam Abdullah bin Qadi Abdussalam yang dibuang Belanda demi Tidore, dan Abdullah Bani Sultania yang berasal dari Kesultanan Goa. Selanjutnya ada pelaporan penyebaran Islam di Afrika. Di Afrika Selatan pada saat ini mayoritas Muslim berada di wilayah Western Cape.
Natal, dan Transvaal, dengan penduduk yang memiliki keragaman mulai dari Melayu, Indonesia, India, hingga penduduk asli Afrika Selatan. Syekh Yusuf merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Afrika Selatan. Penyebaran agama Islam yang dilakukan Syekh Yusuf dilakukan dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk memupuk rasa senasib tanpa memandang apapun, kasta, tahta, dan siapa. Oke, selanjutnya ada sedikit penutup dari saya, yaitu mempelajari sejarah sama halnya mengambil ibrah atau pelajaran dan menyimpulkan hasil penelitian untuk ditarik manfaatnya. Jadi, setelah kita mempelajari sejarah ini, sebaiknya kita ambil ibrahnya, pelajarannya, manfaatnya, dan kebaikannya dari materi tersebut untuk kita amalkan di kehidupan sehari-harinya, di kehidupan sehari-hari kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Bani Umayyah awalnya kaum Quraisy menentang agama Islam. Setelah menerima Islam, mereka berjuang sungguh-sungguh menegakkan agama Islam. Mereka lebih senang berjihad di jalan Allah daripada bekerja administrasi. Terbukti mereka melakukan Asia, Eropa, dan Afrika. Maka dari sini kita belajar kita nggak boleh kalah sama orang-orang terdahulu, bahwa kita juga bisa memajukan dan memperkembangkan Islam semakin luas. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini mungkin cukup penjelasannya sampai sini. Aku juga masih belajar, jadi belum terlalu, mungkin ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan aku tadi, tapi semoga penjelasan yang tadi aku jelaskan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan di sini buat kalian gagal move on atau gamon, daripada kalian ingat masa lalu terus, mending kalian ingat masa lalunya kisah Nabi atau tentang sejarah-sejarah Islam. Itu seru banget, sumpah. Jadi mending kita gamonin Rasulullah daripada kita gamonin masa lalu ya, bikin sakit hati ya kan teman-teman semuanya. Oke. Semoga bermanfaat, diamalin lagi kalau bisa biar kita semuanya tahu sejarah yang bagus. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di like, subscribe, pencet tombol loncengnya ya, biar bunyi nanti kalau aku bikin video lagi notifikasinya. Oke, sampai sini, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.